Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Alfilela Putri dengan NIM 120220076 dari kelas R1. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya yang berjudul Perencanaan Kawasan Taman Nasional Sembilang. Untuk mata kuliah Perencanaan Kawasan Strategis dengan dosen pengampu Asirin STMT. Selanjutnya di sini ada outline pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah landasan teori, yang kedua ada definisi kawasan, yang ketiga ada gambaran kawasan Taman Nasional Sembilang, yang keempat ada gambaran rencana dan pengelolaan kawasan Taman Nasional Sembilang, yang kelima ada ulasan kritis, yang keenam ada usulan agenda kebijakan, dan yang ketujuh ada agenda penelitian masa depan. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu landasan teori. Di sini ada teori pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan, baik itu lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya, yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan untuk generasi di masa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga aspek, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya karena ketiga aspek tersebut menimbulkan hubungan sebab akibat. Hubungan antara ekonomi dan sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil atau equitable. Hubungan antara ekonomi dan lingkungan diharapkan dapat terus berjalan atau viable. Sedangkan hubungan antara sosial dan lingkungan bertujuan agar dapat terus bertahan atau viable. Ketiga aspek tersebut, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, akan menciptakan kondisi berkelanjutan yang sustainable. Selanjutnya di sini ada teori pengembangan ekonomi biodiversitas. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah istilah payung bagi derajat keanekaragaman alam yang mencakup baik sejumlah maupun frekuensi ekosistem dan spesies maupun gen yang ada di dalam wilayah tertentu. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas tidak terdistribusi secara merata di bumi, sebab untuk wilayah tropis memiliki keanekaragaman hayati yang lebih kaya dari wilayah lainnya, dan jumlah keanekaragaman hayati terus menurun jika semakin jauh dari ekuator. Keanekaragaman hayati terbagi dalam tiga tingkatan pengertian yang berbeda. Yang pertama itu ada keanekaragaman genetik. Keanekaragaman genetik merupakan konsep variabilitas di dalam suatu spesies yang diukur oleh variasi genetika atau unit-unit kimia dari informasi keturunan yang dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya di dalam spesies, varietas, subspesies, atau keturunan tertentu. Yang kedua ada keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies adalah konsep variabilitas makhluk-makhluk hidup di bumi dan diukur dengan jumlah seluruh spesies di bumi atau di kawasan tertentu. Dan yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem berkaitan dengan keanekaragaman dan kesehatan kompleks-kompleks berkaitan dengan tempat suatu spesies berada. Selanjutnya di sini masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu definisi kawasan. Di sini ada kawasan strategis nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Di sini terdapat peta lokasi taman nasional yang terdapat di Indonesia, dan salah satunya ada Taman Nasional Sembilang. Selanjutnya di sini ada pengertian taman nasional. The International Union for Conservation of Nature menjelaskan bahwa taman nasional sebagai area alami di daratan dan atau lautan yang ditunjuk untuk melindungi integritas ekologis dari satu atau lebih ekosistem untuk generasi sekarang dan yang akan datang, dan melarang eksploitasi dan provokasi yang bertentangan dengan tujuan peruntukan kawasan dan memberikan keuntungan untuk kegiatan spiritual, ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan peluang pengunjung wisata yang semuanya itu harus sesuai dengan lingkungan dan budaya setempat. Selanjutnya di sini ada gambaran kawasan Taman Nasional Sembilang.
Kawasan Taman Nasional Sembilang ini terletak di pesisir timur Provinsi Sumatera Selatan, yang secara geografis berada pada 104 derajat 11 menit sampai 104 derajat 57 menit bujur timur, dan 1 derajat 38 menit sampai 2 derajat 28 menit lintang selatan. Kawasan ini secara administratif pemerintahan sebagian besar termasuk wilayah Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, dan sebagian kecil masuk ke wilayah Kecamatan Pulau Rimau dan Kecamatan Lalan di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Taman Nasional Sembilang ini adalah taman nasional yang terletak di pesisir Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Taman nasional ini ditunjuk sebagai taman nasional dengan dengan SK Menteri Kehutanan nomor 76 garis miring KPTS strip 2 Romawi garis miring 2001 tanggal 15 Maret 2001 dengan luas kurang lebih 202.896,31 hektar termasuk kawasan perairannya. Di sini terdapat peta tutupan lahan Taman Nasional Sembilang pada tahun 2013. Di sini, dijelaskan bahwa klasifikasi tutupan lahan pada kawasan Taman Nasional Sembilang terdiri dari 5 tutupan lahan. Yang pertama ada hutan mangrove, yang kedua ada hutan rawa, yang ketiga ada semak belukar, dan yang keempat lahan terbuka, dan serta yang kelima ada tambak. Berikut merupakan, gambaran dari, kawasan Taman Nasional Sembilang. Taman Nasional Sembilang ini sebelum jadi kawasan Taman Nasional Sembilang, merupakan kawasan hutan Sembilang. Setelah mengalami perubahan menjadi Taman Nasional Sembilang, fungsinya berubah menjadi hutan konservasi. Perubahan fungsi kawasan hutan menjadi Taman Nasional Sembilang ini menyebabkan perubahan cadangan karbon di Taman Nasional Sembilang itu sendiri. Selanjutnya di sini ada gambaran rencana dan pengelolaan kawasan Taman Nasional Sembilang. Di sini terdapat 3 rencana dan pengelolaan. Yang pertama ada mempertahankan ekosistem mangrove sebagai tipe ekosistem utama lahan luas 88.554 hektar dan memulihkan area mangrove yang terdegradasi seluas 1.170 hektar. Yang kedua, di sini ada meningkatkan kepadatan harimau Sumatera sampai dengan 1 individu per 100 km persegi dari baseline 0,7 individu per 1.000 km persegi pada tahun 2019 yang diukur pada area inti. Dan yang ketiga ada mempertahankan keberadaan dan fungsi daratan lumpur sebagai habitat utama burung air di Semenanjung Banyuasin seluas 320 hektar. Ulasan kritis di sini yaitu, penetapan kawasan hutan Sembilang menjadi taman nasional telah menimbulkan beberapa permasalahan mendasar. Antara lain yang pertama ada konflik mengenai kepemilikan lahan dan pemanfaatan sumber daya alam. Di sini yaitu konflik kepemilikan lahan yang tadinya, eee, digunakan lahan oleh masyarakat setempat untuk bertambak dan untuk pertanian, kemudian dialihfungsikan menjadi hutan konservasi. Yang kedua ada degradasi dan deforestasi hutan yang menyebabkan perubahan cadangan karbon di Taman Nasional Sembilang. Yang kedua ini merupakan masalah yang sangat serius, yaitu dengan adanya degradasi dan deforestasi ini menyebabkan cadangan karbon yang berada di Taman Nasional Sembilang ini menurun. Karena fungsi dari kawasan hutan Sembilang ini sebagai penghasil karbon terbesar karena hutan mangrove yang terdapat di Taman Nasional ini cukup luas. Dan yang ketiga ada perubahan status dan fungsi hutan Sembilang menyebabkan perubahan tutupan lahan di kawasan Taman Nasional Sembilang. Selanjutnya ada usulan agenda kebijakan. Di sini usulan agenda kebijakannya disarankan menggunakan teori pembangunan berkelanjutan dapat diaplikasikan pada perencanaan kawasan Taman Nasional Sembilang dengan membangun kawasan Taman Nasional Sembilang ke arah yang lebih maju untuk memenuhi kebutuhan pada saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan di masa depan. Perencanaan yang dilakukan dengan melibatkan
Perencanaan yang dilakukan dengan melibatkan 3 aspek pembangunan, yaitu ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan, sehingga memberikan dampak positif bagi semua kalangan, terutama masyarakat sekitar. Selanjutnya di sini ada agenda penelitian masa depan. Mengingat fungsi utama dari kawasan hutan nasional Sembilang sebagai ekosistem mangrove yang menghasilkan biomasa dan cadangan karbon permukaan tertinggi, oleh karena itu agenda penelitian yang perlu dilakukan untuk pengembangan kebijakan kawasan Taman Nasional Sembilang yaitu pengembangan kawasan Taman Nasional Sembilang untuk mendukung peningkatan cadangan karbon dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga fungsi utama dari kawasan ini tidak hilang dan cadangan karbon tetap tinggi yang berada di kawasan Taman Nasional Sembilang. Sekian presentasi hasil kerja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.